Hai, aku Esta Pramanita dan di Love Story di series aku berperan sebagai Vanessa. Dan sekarang it's story time about Esta. Jadi awalnya pas tahun berapa ya? Tahun sekitar 2013, 2014, 2014 sih. Aku tuh awalnya aku model, tapi cuma model catwalk. Jadi aku suka fashion show di mall, terus awalnya masih di mall-mall doang sih, terus kayak ikut lomba-lomba kecil gitu di mall-mall. Terus mulai kayak juara, terus ditawarin fashion show kayak di JFW, JF3. Terus yang paling tinggi sih waktu itu udah sempet ikut Indonesia Fashion Week juga. Habis itu aku ikut 2015, aku ikut Gadis Sampul. Jadi tahun 2015 aku udah mulai model foto juga kayak majalah, terus kayak mulai ditawarin brand-brand gitu buat photoshoot desainer gitu-gitu. Terus waktu Gadis Sampul aku masuk finalis, jadi aku ketemu banyak orang-orang yang koneksi dari luar, terus tiba-tiba ditawarin ikut casting. Nah pas casting tuh aku yang kayak gimana ya, aku tuh nggak ada basic acting sama sekali kan, jadi grogi gitu, kayak gimana dong nggak bisa acting, terus gimana aku harus casting, terus katanya nggak apa-apa coba aja. Jadi aku pertama kali casting itu dengan bekal nol banget acting, kayak nggak tahu, tapi aku kan juga pernah nonton film ya, pernah nonton sinetron juga, jadi ya udah, jadi punya bayangan lah sedikit-sedikit gitu. Terus nggak tahu ya, emang mungkin jalannya kali ya, terus tiba-tiba keterima langsung dapat peran gitu, kamu syuting ya tanggal segini, ya maksudnya kaget gitu loh, ya udah jalanin aja. Tapi pas udah di lokasinya, karena aku nggak pernah syuting, jadi kayak kaget gitu loh, kayak banyak kamera, terus kayak langsung di lokasi ini kayak gue harus ngapain gitu. Akhirnya diajarin pelan-pelan sama sutradaranya, ini kamera di sini nih, kamu harus kayak gini, terus baca skenario gini. Aku malah jadi kaku banget, kayak nggak bisa acting sama sekali karena casting di studio sama waktu udah di set tuh beda banget kan. Jadi ya udah, pokoknya pelan-pelan akhirnya jadi terbiasa dan malah jadi ninggalin profesi aku yang lama. Dulu kan aku fashion show, terus sekarang aku jadi kayak lebih nyaman di dunia acting. Jadi sekarang kayak udah, main sinetron. Iya, jelas jauh banget, karena kalau modeling aku cuma ngasih ekspresi aja kan. Terus tiba-tiba waktu disuruh sinetron aku harus berdialog, harus ngafalin skenario, harus pahamin. Gak cuma itu doang, kita harus ngerti lightingnya di mana, kameranya di mana, ini kayak banyak banget, jadi pressure banget. Terus kayak kita acting, krunya tuh banyak banget ngeliatin kita, kayak kita kayak dikeroyokin orang gitu deh. Terus aku tuh kayak pemalu banget kan dulu, sekarang juga masih sih sebenarnya. Itu aku pressure banget, harus acting diliatin banyak orang, itu aku ngeblank gitu, mau ngapain gitu kayak. Terus lawan main aku pertama kali kayak senior gitu, kayak aku ketemu dia aja gemeteran gitu, terus gimana actingnya, itu sih paling. Nangis sih, karena kalau nangis itu kan harus pakai perasaan. Enggak, sorry. Pertama kali aku bener-bener stres banget, dulu aku antagonis. Jadi antagonisnya itu aku harus nangis juga, jadi waktu itu antagonis itu kan biasanya dialognya panjang banget ya, kita harus marah-marah kayak ini, kita harus ingat, harus emosinya harus dapet, harus marah tapi harus sambil nangis juga. Itu aku kayak mau gila tau gak sih, karena di satu sisi aku harus ada satu fokus, kata sutradaranya harus nangis, jadi aku harus berusaha untuk gimana nih caranya biar nangis, tapi dialog nih panjang banget gitu, kayak aku harus mikir yang apa gitu, pokoknya ngeblank deh, pokoknya pas air matanya udah keluar kayak, dialog gue apa gitu, kayak cut. Jadi karena cut harus nangis lagi kan, kayak ini kapan dikelar nih hidup gue, nggak kelar-kelar. Akhirnya kata sutradaranya, yaudah deh nggak harus nangis, yang penting feel-nya dapet kalau kamu tuh marah tapi sedih gitu. Itu sih, dan aku ngerasa waktu itu sutradaranya juga belum puas gitu, tapi kan lama-lama belajar kesini-sini makin bisa gitu. Kalau masalah bayaran sih aku kayak ya udahlah ya, terima aja, namanya juga proses dari kecil dulu, nggak apa-apa gitu.
Jadi waktu di Anak Langit itu emang kita itu kan scene-nya jalanan terus ya, dimana di motor-motor, di jalan raya, bener-bener di jalan raya. Jadi kita nggak ada base camp, nggak ada kursi, dan kalau mau pipis tuh kayak semua tim harus nunggu di jalanan gitu. Jadi kayak nggak mungkin aku ninggalin semua tim kayak biarin nungguin aku pipis, jadi aku udah tahan aja gitu. Itu adegannya ada fighting, ada berantem, itu kebelet pipisnya nggak karuan sampai pusing banget. Itu sih paling. Jatuh cinta. Gak tau ya, kalau menurut aku tuh kata cinta tuh berat banget, jadi mungkin lebih ke pernah gak sih nyaman sama lawan lain, pernah. Tapi kalau kayak jatuh cinta kayak nggak tahu deh, jadi rahasia, biarin aku dan Tuhan yang tahu. Oke. Intinya apa namanya, bener gak sih soal nyaman karena terbiasa, itu kan bener ya, aku mengakui. Jadi jadi aku pernah lah pokoknya ya setiap hari ketemu, terus cerita-cerita bareng, makan bareng, jadinya ngerasa nyaman. Terus agak suka-suka gitu ya, ada gitu sih. Rahasia deh. Nah itu dia cerita tentang hidup aku, walaupun gak semua tapi sedikit-sedikit ada lah ya. Pokoknya kalian jangan lupa buat like, comment, dan subscribe channel YouTube-nya Cinemark Entertainment, karena mereka bakal banyak banget ngepost video-video konten-konten menarik dari pemain-pemain Cinemark. Bye-bye!